biasa kalau istiqamah ini baru dipanjer. Ya sekali. Kena ini. Kena stop. Sini Mam. Mau ngerokok juga? Mau ngerokok juga? Udah dibuat. Masih ngobrol nggak apa-apa, sini lanjut. Oh iya. Sudah. Itu ibu-ibu ikut aja nggak apa-apa itu yang di luar. Kalau mau ikut, Oh anak-anak. Gile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah bisa berkumpul belajar bersama. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita semua oleh Allah dicatat dalam amal kebaikan. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah agar niat kita betul-betul baik, niat kita betul-betul ikhlas, niat kita betul-betul lulus dan hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya hormati, langsung saja kita akan belajar lagi tentang pembukaan cakra. Berarti menembus batas di situ. Seperti yang sering saya sampaikan, untuk menembus batas itu harus melewati fase-fase, harus melewati tahapan-tahapan. Tidak serta-merta langsung kebuka itu. Bisa langsung kebuka, yaitu istidroj, kayak dukun. Dukun itu rata-rata kebuka semua cakranya. Karena langsung bergaul dengan setan dan iblis. Kalau kita akan menembus dengan sendiri, lewat meditasi, lewat zikir. Tapi kalau dukun kan enggak, lewat mantra, lewat ilmu hitam. Tinggal sugesti kita kan sudah kebuka cakranya. Tinggal dia buat sugesti di kuburan, tapi syaratnya murtad itu langsung kebuka cakranya. Kalau sama tertarik silahkan. Dalam hitungan menit sudah bisa, tinggal ritual. Iya. Ya media salah satu itu. Ya bunga, itulah darah, ayam semani. Sudah bisa kebuka cakranya, tapi harus murtad dulu. Kalau kita kan enggak, lewat jalur hikmah. Itu perbedaan ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lain. Apa sih ilmu hikmah? Akan kita belajar ilmu hikmah tapi nggak ngerti. Ya, ilmu hikmah itu apa? Beda-beda tipis dengan dukun. Dukun yang menyerupai ustadz yang menyerupai dukun nanti itu. Beda-beda tipis, sama-sama bisa menembus batas. Sama-sama bisa mengobatin orang. Tapi kalau dukun itu lewat setan. Tapi kalau ilmu hikmah lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat zikir, macam-macam yang diridhoi Allah. Jadi ru'yah itu ada ru'yah syar'iyah, ada ru'yah syirkiyah. Kalau ru'yah syar'iyah itu ru'yah yang dianjurkan oleh para ulama, seperti ayat-ayat. Kalau ru'yah syirkiyah yaitu mantra-mantra dukun gitu. Jadi sama-sama bisa ngobatinya. Ya juga dukun pakai jubah sudah ustaz. Hal murtad situ. Ngobatin orang juga sembuh. Dibantu dengan setan. Sama-sama bisa menembus batasnya. Dukun itu bisa tahu apa yang akan terjadi, tahu. Terkadang itu tahu karena lewat jin. Jin itu dapat info dari langit. Kadang jin itu nggak dapat info karena ada panah-panah api yang dari malaikat di langit yang menjaga. Cuma terkadang itu ngintip obrolan itu tahu jin, maka ada benar. Oh ini bentar lagi ada orang mati. Terkadang betul, terkadang. Kalau ilmu hikmah itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk, lewat isyarat, lewat mimpi, lewat apalah. Jadi itu atas ridho Allah. Nah untuk pembukaan cakra ini ada beberapa cara. Tinggal jangan milih.
Yang pertama meditasi itu alami, ilmiah ya, cara ilmu. Semua orang bisa melakukan itu. Yang kedua dengan cara zikir. Zikir itu bagus juga. Ilmu hikmah sering pakai itu zikir. Zikir ketika menjelang subuh, ya antara jam 1 2 itu bagus, jam 10 sampai jam 12 bagus. Zikir itu yang dibaca apa? Banyak, bacanya banyak sekali. Banyak untuk bacaan bisa menembus batas itu banyak. Mau Al-Quran, mau bacaan Arab atau apa, bacaan Jawa. Bacaan Jawa pun itu ada Allah dan Rasulullahnya kita pakai. Macam-macam kalau pakai zikir ya bagusnya ya Arab. Ya latif, ya latif, ya latif itu bisa lah tudrikul absar itu juga pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Biasanya ada Sidoarjo yang ikut itu ngamalkan bismillah tiap sebelum subuh. Tiba-tiba dia kayak terbang sendiri gitu. Pada bismillah gitu. Terus dibaca setiap jam 1 sampai menjelang subuh dia baca. Baru 4 hari atau 5 hari itu kaget. Bacaan-bacaan tadi. Jadi bisa menambah koma kayak gitu. Kok malah bunyi ya pagi baca pikir itu kadang itu manfaatnya banyak. Kita bisa mengambil intifa. Jadi kayak kalau tua insya Allah. Karena amalan yang langsung Allah itu dalam puasa. Kita kan minta sesuatu yang goib, yang susah. Jadi harus ada puasanya. Itu. Kalau bukan saya puasanya bagus. Ya puasa sesuai urutan itu. Lulus Bismillah tadi, tutur itu, terus kemudian LS, syukur sukma itu urutannya. Jadi ada puasa terus 20 ke atas sampai 30 kan ada puasanya. Mau diniatkan puasa toko sukmo juga ada. Macam-macam. 1 lewat zikir, 2 lewat meditasi. Rata-rata orang-orang 70% milih meditasi daripada zikir karena males bangun. Yang kedua bisa juga lewat lewat kumkum rendam ini agar mudah supaya keluar sampai biru sebenarnya mulai jam 1 sampai mendekati subuh itu juga enak sehat insya Allah. Kalau ilmu limpahan mendekati pagi itu kan pohon mengeluarkan zat apa itu kan sehat. Jadi meditasi Walaupun biasa dulu saya berlatih di Jawa terus 22 bulan dulu saya gitu sampai subuh keluar dari kumkum tuh macam-macam bacaan itu macam-macam bacaan itu cepet bisa nyampe kalau dipuasai ya gitu bacaan kalau nggak dipuasai nggak ngefek gitu loh. Kalau dalam ilmu kanuragan kan gitu kuncinya, rahasianya. Setiap bacaan itu pasti ada kodam. Kodam itu bisa berupa baik kalau kita puasa. Puasanya harus niat yang karena Allah. Kalau puasanya karena setan ya kodamnya setan. Dukun aja juga puasa. Orang kanuragan itu pasti puasa dan melek. Tergantung niatnya mau ke arah mana, mau ke Allah atau mau ke iblis itu saja. Macam banyak ilmu untuk menuju Roma kan banyak, ada meditasi, ada zikir, ada kumkum, tinggal kita pilih saja. meditasi harus malam, ya harus wajib. Iya malam, kalau siang susah, kalau siang sudah mahir kan siang enak. Untuk awal jam 10 malam pertama ya, sore pertama itu yang baik jam 10 sampai jam 12. Agak malaman lagi jam 1 sampai jam 3. Kalau sudah terakhir itu sudah susah. Nanti terusnya batas subuh, asar mau mendekati maghrib itu bagus. Tadi ada jam-jam tertentu dunia gaib itu mudah. Karena ibarat kita
Memunculkan cahaya itu sama halnya dengan kita membangun pintu. Pintunya harus diri kita sendiri. Kalau meditasi loh ya, kalau jalan meditasi, kalau jalan zikir nanti beda lagi. Otomatis kalau zikir auto gitu nanti. Kalau ini ya, mulai Kamis. Kalau 3 hari ya mulai Selasa. Itu kita pakai yang 7 hari dan muting. Kan eman-eman soal malaikat ini, kodamnya langsung malaikat. Ya di sini kita ini. Itu kalau sendiri biasa masalah itu kan apa tetap 6 jam atau tambahan 12 jam Sama seperti itu saja. maka Terus kata baik langsung di ketama medok ngoten 3 dinten medok 7 hari medok langsung 41 hari makan. oh iya. Betul Senin iki Gus iki. Medot, ini jam medot. Jangan langsung terus. Senin iki mulai malih Gus. Yang puasa 3 hari. 7 hari. Oh mulai Senin ngambilnya. Nggih. Nggak 3 habis. hari pun mantul. Katanya suruh Senin. Amin. Soal malaikat. Nggih. Soal zikir adalah selawat malaikat. Selamat malaikat. Ubahnya malaikat sama tinggal kalau perang-perang kayak gitu tinggal diem aja sudah ada yang perang buat menerangkan buat ngobatin orang jarak jauh buat perisai bisa multifungsi dalam malaikat. Jadi hubungan kita harus baik sama malaikat itu aja. Gimana caranya? Harus sering disebut menahap syai'an bahwa dikruh kan gitu. Karena siapa yang menyambung hubungan baik apa cinta sama sesuatu pasti kan disebut-sebut terus. Nah, berarti cara kita menyebut-nyebut gimana ya kita baca terus gitu. Iya. Nggak usah tawasul itu kan sudah selawat sama malaikat. Allah masalah Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Sudah disebut-sebut terus. Nggak ada batasan jumlah. Nggak ada. Lebih banyak lebih bagus. Kata malaikat kalau dijumlah kamu perhitungan baca-baca ini. Jangan pelit. Semakin banyak kan semakin bagus hubungannya dengan malaikat. Apalagi sama yang Israel kan. Jadi kan nyabut nyawa pelan-pelan nanti. Satu ya, satu spiritual kita itu kan kita bisa merasakan ketika spiritual kita naik dan spiritual kita turun. Kita bisa merasakan diri kan sering dapat isyarat. Orang yang spiritualnya lagi bagus, lagi naik, sering mimpi petunjuk. Mimpi ada sering lihat yang aneh-aneh tapi ini bukan lihat yang jelek-jelek, yang bagus-bagus. Mimpi sering mimpi wali atau lihat langsung wali dan kadang kita tanya walinya dihibir dan sebagainya. Keadaan spiritual kita lagi bersih. Pasti ada bisa merasakan di saat kita itu membaca amalan, mengamalkan amalan itu, puasa itu, pasti kita bisa ngerasain. Itu satu. Yang kedua, bisa dites, mungkin untuk narik jin. Kapan-kapan coba ngetes ke sini, kan banyak di pasien. Pasien. Nanti biar dilihat sama mediator. Sama yang sudah ahli semua sama narik kita itu cara ngetes. Bismillah itu identik untuk narik jin, untuk cabut ilmu juga bisa, cabut ilmu hitam. Kalau mencabut ilmu tidak bisa. Caranya gimana? Kalau
Jadi kan kalau sudah mendarah daging tanpa ucap di lisan pun sudah mendarah daging, sudah gini aja. Mensugesti. Ya, Gitu. otomatis sudah. Ini ilmu yang dibunuh itu jin ya. Semuanya setan. Yes. Nggak ada koda malaikat dukun, nggak ada. Hanya ilmu hikmah yang ada. Ada lagi pertanyaan. Kita membuka cakra. Udah ngantuk ya. Cukup. Satu lagi tuh. Mau mengamalkan sudah. Ini saya jelaskan surat malaikat yang ada saat ini. Ya Allah, yang kita pakai kodam malaikat, tujuan kita satu mencari untuk Allah, nomor dua untuk menjaga diri kita sendiri dari mara bahaya orang-orang yang zalim, ilmu hitam, musyrik, ketika menjaga keluarga kita. Surat malaikat ini bukan ilmu sembarang, ini ilmu mahal. Ini surat malaikat hanya satu, bisa dihitung jari orang yang betul-betul mengamalkan surat malaikat. Jadi seluruh dunia, bukan hanya sultan air, seluruh dunia mengamalkan surat malaikat itu bisa dihitung. Jadi langsung kodanya itu langsung 4 malaikat. Yang mana 4 malaikat ini kita nggak asing lagi. Jadi langsung diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ila malaikatikal muqarrabin. Puasanya gimana, Gus? Ada 3 hari, ada 3 hari. Pilih. Terserah mau pilih yang mana. Kalau yang nggak bernyawa boleh, bisa makan sambal, bisa makan tempe, bisa makan tahu. Pokok tahir hari Kamis ya. Akhirnya apa? Ya ini dibaca sama mereka. Oh itu terus ya. Coba ya, sampai amalkan satu mereka 3 hari aja. Nanti sajadah yang teman pakai itu besar kayak Aladin gitu. Dulu awalnya gitu. Habis sholat atau Satu malam nggak? dalam malam ya? Satu malam. Untuk di sepertiga malam. Banyak mungkin. Sebanyak mungkin, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk. Pokoknya. Saya pertama kali mengamalkan itu sajadah itu karpet besar, ketakutan. Awalnya mengamalkan. Allah itu macam-macam. Kemarin di Sidoarjo saya mengamalkan mereka tuh di Bamlaya pribadi, nggak boleh ada yang masuk. Kamu baca. Ruangan, boleh kamar, boleh ruangan. Jangan sampai ada yang ganggu. Ketika istri tidur, anak tidur, kencing. Sendirian, harus sendiri. Lampu dimatikan. Terserah, kemang-kemang aja. Jangan terlalu terang ya. Karena lampu terlalu terang itu mengurangi kekhusyuan juga, fokusan. Jadi remang-remang boleh, gelap juga. Lebih baik gelap daripada terang. Niat puasanya berarti selawat malaikat itu tadi. Iya, puasa sambil baca sudah ngamalkan bacaannya. Itu mengamalkan bacaan sambil puasa. Iya, ya bisa, cuman tetap pahalanya aja efek ke batinan kita. Ya? Kalau itu boleh. Cuman yang intinya itu seperti kamalan kalau khusus sama mereka. Iya. 20 Sampai subuh. 24 jam
Oh kuat gak oh? Oh yang melekan. Iya. Iya. Sampai Sampai suruhnya mereka. Karena untuk pakan. Ya, untuk pakan rumah, muat banyak. Untuk ngobatin orang di air, untuk narik jin. Sholat malaikat ini lebih cepat daripada bismil. Pengalaman saya ya. Ketika narik jin daripada asma-asma yang lain, sholat malaikat itu cepat. Kesedotnya itu cepat jin. Jin besar itu langsung cepat mengecil. Kalau sholat malaikat gampang masuknya ke potong. Bisa, bukan jauh bisa. Pernah kita nyoba ke video call. Rusak uji. Sama langsung. Nah, yang wajib kan di Nabi, Laka Rasidin. Syekh Abdul Qadir. Ini kulitnya kali tahan nafas mau gitu. Terserah. Lebih baik tahan nafas. Terserah. Kalau sama tahan nafas membuat kusuknya sama berkurang, ya. Ini perhatikan. Kalau kita tahan nafas membuat kusuk kita berkurang, lebih baik tidak tahan nafas. Kalau saya tahan nafas, karena dengan tahan nafas lebih. Tapi kalau orang setiap orang berbeda itu. semampunya ya, tahan. Ya seenaknya, senyamannya. Cari yang senyaman mungkin, biar kita nggak jenuh. Kalau tahan nafas jenuh, cepet capek tidur kemudian. Daripada gitu ya, mendingan nggak usah, mendingan biasa saja. Itu nyaman. Kalau tahan nafas itu gimana ya? Kekuatan itu bisa powernya bisa besar gitu loh, Pak. Bedanya gitu. Coba nanti kalau ada yang bisa mah sama-sama pegang amalan ini, sama-sama baca sholawat, yang satu bernafas, yang satu tahan nafas, beda powernya. Karena kekuatan yang sini semua. Guru-guru mas, guru spiritual akan taruh pas narik orang ke surga. Dan gitu ada mas, nafas juga, membantu tenaga dalam. Jadi tenaga dalam kolaborasi dengan kodam malaikat dan bacaan itu. Jadi jelas ya. Sebenarnya nanti kalau udah istiqomah bisa khusyuk walaupun tahan nafas. Intinya kebiasaan kan. Kalau sampean pingin bisa tapi malas-malasannya nggak bisa. Jadi harus istiqomah. Saya yakin pasti bisa. Nggak ada ilmu yang nggak bisa kita pelajari. Yang penting cinta dulu. Kalau udah cinta kan ngeyel. Sama pengen agak sumpah tapi nggak pernah latihannya nggak bisa sampai kapanpun. Harus ngeyel. Munculkan cahaya dulu PR-nya itu. Kalau sudah munculkan cahaya baru kita gembleng di sini. Untuk raga sukma untuk selanjutnya. Itu mudah. Pokoknya cahaya itu. Cahaya dulu sampai ada magnet di situ. Kalau cahayanya lari-lari pindah-pindah gimana? Harus bisa mempertahankan. Yang bisa mempertahankan cahaya itu kan kelenjar otak kita. Kita harus bisa memerintahkan kelenjar otak kita supaya cahaya itu membesar, cahaya itu tetap fokus, cahaya itu tidak lari-lari. Masih di bawah kendali kita. Konsentrasi fokusnya. Fokus konsentrasi. Jin pun nanti bisa kita kendalikan kalau di alam sutra. Seandainya konsentrasi ingat apa-apa itu. Nggak bisa lah. Oh, Nggak bisa. Di dalam raga sukma itu kalau pelatihan buka cakra, kalau sampean berpikir apa yang akan terjadi atau yang sudah akan bisa. Karena butuh kefokusan. Fokus di satu permasalahan itu, di misi ini. Ada lagi pertanyaan, ketika praktek dia nggak muskil dan nggak lama-lama, tanyakan sekarang. Mungkin sudah tahu teorinya, tinggal prakteknya. Karena sudah praktek kan bingung. Ini apa ini caranya? Cahaya itu harus terang banget atau terang biasa? Menggambarkan saja, hanya membangun. Kalau sudah aktif ke Afrika itu, sudah ke Afrika. Kalau sudah aktif, ini loh rahasianya. Di rumah-rumah Nggak apa-apa.
Kalau cuma muncul ya teruskan, itu malah bahaya di situ. Kalau sudah berhubungan dengan makhluk lain. Terus balik lagi. Kalau yang di kemarin kan kemarin sih setelah kerja di rumah masuk ke masjid, kemudian ke mimbar, kemudian kita menatap mimbar, itu menunjukkan Bukan mimbar, pengimaman. pengimaman ya, pengimaman. Terus Pengimaman kan otomatis kelihatan, Pak. ya, Nah, kan kita mau muncul gambar pengimaman, kan otomatis kelihatan jelas. ya, Tinggal gimana cara pengimaman itu ada cahaya gitu aja. Ini hanya untuk membantu aja, untuk membantu lubang biar kita fokus gitu. Kenapa saya pengimaman bolongan pengimaman itu bisa mengumpul cahaya di situ? Ini sebagai terowongan gaib kita di situ. Paham ya? jadi pemikiran kita cuma cahaya aja ya, nggak melihat pengimaman lagi ya. Atau kan di situ pengimaman kelihatan. Kalau sama cahaya aja gimana coba di lokasinya? Kalau nggak di pengimaman, nggak merem. Merem. Tuh, belum mulai ikut. Fokus konsentrasi. Pengimaman itu gerbangnya Pak, hanya media. Nah, udah. Pengimaman itu hanya gerbangnya. Media lain sakit, Gus. Misalkan bukan penyiman, misalkan kita lihat apa sesuatu gitu, kita baikkan ada sesuatu, katakan tangan kita, bisa nggak? Maksudnya gimana? Kita itu kan dia seperti seolah-olah kita ngeliat pengimaman ya. Tapi kalau misalkan seperti itu kok kesulitan, mungkin lewat tangan kita sendiri seperti ini misalkan, seperti yang jadi lakukan seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Kalau tangan ini hanya untuk memfokuskan saja, untuk membantu memfokuskan saja. Senikmatnya mungkin sih kadang orang-orang ada yang sampai kok ini macam-macam, ada yang bilang tidur, macam-macam orang. Kondisional lah, nyamannya mungkin. Jadi kita nggak membayangkan pengimaman, mungkin karena kesulitan, kita membayangkan seperti ini misalkan seperti itu. Bisa. Intinya cahaya, Saya nanti. cahaya. Paling kayak pengimaman lubang. Gus, Mesti nggak ada. mengamalkan yang 10 malaikat nggak apa-apa ya Gus ya. Tadi salawat malaikat 10 sama kita mengamalkan 10 malaikat yang disebut itu loh. Oh, enggak. Nggak apa-apa. Beda. Oh, beda ya. Manfaat ijazahnya. Enggak ada soal 10. Kemaru. Coba malaikat tamat sih kurang. Kadang-kadang ada malaikat Ini sudah sakti itu. Meragukan malaikat 4 ini. Nyabut nyawa sak dunia. Itu sakti yang apa? Yang online ada yang tanya, yang online apakah ikut ke ijazah apa enggak? Ya, ijazah kami 50%. 50%. Datang sini lah. Lebih aman. Lebih aman. Puasa malaikatnya bisa digabung dengan puasa Sendiri, hasilnya kan beda. Pengiritan. Harinya terserah ya. Hah? Hari, misalkan mulai besok. Enggak sama dengan itu, Pak. Sama dengan puasa jurus. Ya. Jumat ya. Mulai Jumat. Sampai lulus nah selesai itu. Kamis kan. Campur. Kali 3 Itu lagi. Nah, 3 hari itu kemarin selesai. Kita mulai ya latihan pembukaan cakra. Latihan pembukaan cakra. Ini saya closing yang di YouTube ya. Ini rahasia. Pembukaan cakra kalau sampai pengen belajar di YouTube langsung ke sini. Ini pembukaan cakra ini kita matikan soalnya lampu. Jadi walaupun di live nggak kelihatan mukanya. Jadi nggak kelihatan yang ngadeng-ngadeng nggak kelihatan. Jadi percuma kalau penasaran datang ke pondok. Orang Irian Jaya kelihatan juga. Iya Bu, Ustaz Farhan. Apa oleh Mas Hafid yang sudah bisa munculkan cahaya angkat tangan. 1. Muncul aja tapi ketarik. Kalau sudah cahaya terus yang ketarik fix 100% bisa. Kalau masih belum ketarik masih belum.
Berarti cahaya itu cahaya halusinasi. Oh. Tapi rata-rata kalau bisa menunjukkan cahaya itu bisa. Kalau nggak bisa cahaya kabut, menurut kulo itu otomatis kesedot. Rata-rata gitu. Iya bos. Nggak ada cahayanya apa deh. Tidur mas. Coba nanti anu ya, percaya khuluq nur. Bisa kan ya Allah kau ya khuluq nur. Enaknya, nyamannya. Dikir apa saja boleh. Dikir itu lebih mantap itu kan dikuasai. Ya, mulai. Cekrek lokal dicekrek anu mas, mati semua bawah-bawah. Di atas tok aja, bisa nggak? Udah disetting itu kayaknya. Oh, udah disetting kayaknya. Udah disetting kayaknya yang atas sendiri, bawah sendiri. Oh ya gitu aja, matikan itu aja. Terus ini Pak, seorang ahli hikmah yang khusus apa tuh orang melihat saja nggak itu Pak. Jadi terus nggak kesana. Kayak kemarin kita kalah Gimana? di Proyek kita kalah. Sempurna. Iya bagus. Jadi bisa merasakan. Terus melihat, bisa mendengar itu penting. Ucapan-ucapan kan kita harus berani. Masih bisu kemarin. Ya. Setan bisu. Mulai. Penting mana kebetulan warung. Udah gelap.